Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Wafi. Saya mahasiswa di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Kajian Historis Sistem Pendidikan dan Pembaharuannya di Indonesia. Nah, dalam pemaparan ini kita akan menelusuri sejarah pendidikan di Indonesia, mulai dari sistem asli masyarakat kita, pengaruh penjajahan, hingga bagaimana pendidikan Islam mengalami pembaharuan besar-besaran pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap kebijakan kolonial. Nah, pada pembahasan kita sekarang ini akan difokuskan pada 4 poin utama. Yang pertama, sistem pendidikan pribumi. Yang kedua, sistem pendidikan kolonial. Yang ketiga, faktor pendorong pembaharuan pendidikan Islam klasik. Yang keempat, konsep pembaharuan tersebut menghadapi politik kolonial. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni tentang sistem pendidikan pribumi. Nah, sebelum ada pengaruh asing atau penjajah, masyarakat Indonesia sudah memiliki sistem pendidikan sendiri yang berjalan turun-temurun. Sistem ini sangat sederhana dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Kita bisa membaginya menjadi 2 bentuk utama. Yang pertama disebut pendidikan tradisional atau pendidikan adat. Nah, untuk pendidikan adat ini adapun tempatnya ini berlangsung di lingkungan keluarga atau balai desa. Maksudnya pada pendidikan ini tempatnya tidak ada gedung khusus seperti sekolah sekarang. Dan tujuan dari pendidikan adat ini upaya untuk membentuk manusia yang taat aturan adat dan berguna bagi masyarakat. Dan apa sih isi pembelajaran pendidikan adat ini? Yakni mengenai cara bercocok tanam, berburu, membuat peralatan, juga termasuk hukum adat serta cerita-cerita pewarisan budaya. Dan adapun pendidikan adat ini menggunakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara meniru atau latihan langsung, praktek. Dan gurunya yakni melalui orang tua atau sesepuh adat atau tokoh masyarakat. Yang kedua yakni kita pendidikan agama. Yang pertama tadi kan pendidikan tradisional atau adat, yang kedua sekarang yakni pendidikan agama. Nah, seiring masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, bentuk pendidikan menjadi lebih terstruktur. Mari kita bahas. Nah, pada masa Hindu Buddha, pendidikan ini berpusat di tempat ibadah atau asrama. Jadi murid ini belajar bahasa, sastra, dan ketuhanan dari para pendeta. Untuk pada masa Islam
yang paling berpengaruh hingga sekarang, pendidikan Islam ini berpusat di masjid, di langgar, di musola, hingga yang populer yakni di pondok pesantren. Adapun materinya mengkaji yang jelas Al-Quran, fikih, akhlak, dan bahasa Arab. Adapun metodenya di pondok pesantren yakni ada sorogan. Nah, maksudnya murid ini santri membaca di depan guru, disemak oleh gurunya. Dan tujuan dari pembelajaran ini yakni untuk membentuk manusia yang soleh, berilmu, dan menjadi pemimpin umat. Intinya pada kajian yang pertama ini, sistem pendidikan pribumi adalah pendidikan yang berakar dari budaya dan nilai agama, dan bertujuan membentuk karakter dan keterampilan hidup tanpa campur tangan kepentingan kekuasaan luar. Untuk yang selanjutnya yakni poin yang kedua tentang sistem pendidikan kolonial. Seiring berjalannya waktu, ketika bangsa asing masuk, khususnya Belanda, datang dan berkuasa, sistem pendidikan berubah sangat drastis. Pendidikan tidak lagi untuk kepentingan masyarakat pribumi, melainkan alat untuk menjajah dan menguasai wilayah. Ada dua fase penting di masa ini. Yang pertama, yang fase awal yang biasa disebut sebelum politik etis. Fase sebelum politik etis. Sifat dari fase ini sangat diskriminatif dan sangat tertutup. Jadi sekolah pada fase ini dibagi berdasarkan kelas sosial. Satu, kelas Eropa. Maksudnya di kelas Eropa ini hanya khusus untuk anak Belanda, pegawai, pemerintah, dan kalangan atas. Dan pastinya fasilitasnya sangat lengkap dan bahasa pengantar menggunakan Belanda, dan kurikulumnya sangat mendukung atau tinggi. Yang kedua selanjutnya disebut dengan sekolah pribumi. Maksudnya sekolah pribumi ini hanya untuk kalangan bangsawan. Jadi terbatas, tidak menyeluruh, Mas Yan. Dan materinya ini di sekolah pribumi sangat sedikit, hanya sekedar baca tulis dan hitung dasar, dan intinya pembelajarannya itu masih dasar. Dan yang ketiga, sekolah rakyat biasa. Sebagian besar rakyat dibiarkan tidak bersekolah. Tujuannya apa? Belanda ini memang sengaja tidak ingin rakyat Indonesia pintar, agar mudah diatur dan tidak memberontak. Setelah fase awal, fase sebelum politik etis, muncullah yang kedua, yang selanjutnya fase politik etis. Yakni pada tahun 1901 ke atas. Karena ada desakan dari masyarakat Indonesia, dari rakyat Belanda dan dunia internasional, Belanda mengeluarkan kebijakan balas budi atau disebut politik etis.
Nah, mereka ini mulai membuka sekolah untuk rakyat luas, tetapi masih ada perangkapnya. Ya, sekolahnya dibagi tingkatan seperti sekolah desa. Bisa disebut sekolah desa waktu itu yang paling rendah. Ada sekolah rakyat dan juga sekolah menengah. Tujuannya bukan untuk mencerdaskan bangsa, melainkan untuk mencetak tenaga kerja murah dan pegawai rendahan yang bisa mengurus administrasi kolonial. Adapun dampak buruknya pada fase politik etis ini, muncul kesenjangan sosial dan pendidikan barat mulai dianggap lebih bergengsi dibanding pendidikan adat atau agama. Dan reaksi masyarakat pada fase ini, pada sistem kolonial ini, tidak memihak kepentingan bangsa Indonesia. Lalu muncullah perlawanan lewat pendidikan. Nah, barulah banyak berdirinya sekolah-sekolah swasta nasional seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan NU. Tujuan dari berdirinya sekolah swasta ini untuk menjaga jati diri bangsa dan memberikan pendidikan yang sejati bagi masyarakat. Selanjutnya, yakni poin yang ketiga, hal-hal yang mendorong pembaharuan pendidikan Islam klasik awal pada abad ke-20. Jadi di awal ke-20 ini terjadi gelombang besar pembaharuan dalam pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam klasik atau pendidikan pesantren mulai berubah. Dan pastinya ada beberapa faktor utama yang mendorong perubahan ini. Yang pertama, tantangan sistem pendidikan kolonial. Maksudnya, pendidikan Belanda ini berkembang pesat dan menarik banyak orang tua untuk banyak anak pintar lebih memilih sekolah Belanda karena dianggap lebih bergengsi dan menjamin pekerjaan. Para ulama sadar jika pendidikan Islam tetap kuno dan tertutup, ia akan ditinggalkan dan kalah bersaing. Faktor yang kedua, kekhawatiran hilangnya identitas bangsa. Lulusan sekolah Belanda banyak yang ke barat-baratan, melupakan budaya lokal, budayanya sendiri, dan bahkan meninggalkan agama. Para tokoh Islam pastinya khawatir generasi muda Indonesia kehilangan iman dan jati diri bangsa. Maka pendidikan Islam harus diperbarui agar menarik kembali minat anak muda. Faktor yang ketiga, kelemahan sistem pendidikan klasik. Sistem lama dianggap memiliki kekurangan, materi hanya tentang agama. Tidak ada ilmu umum seperti matematika, sejarah, biologi, bahasa, dan lain-lain. Faktor yang keempat, pengaruh pemikiran pembaharuan Islam. Ada pengaruh dari tokoh-tokoh pembaharu Islam dunia seperti Muhammad Abduh dari Mesir. Pemikirannya masuk ke Indonesia lewat tokoh seperti Ahmad Dahlan dan Hos Cokro Aminoto. Intinya pemikiran ini, Islam itu agama yang maju, rasional, dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi, pendidikan Islam ini harus mengajarkan agama sekaligus ilmu pengetahuan umum. Dan faktor yang kelima, kemunduran kondisi umat. Jadi, umat Islam pada saat itu dalam kondisi yang sangat lemah, sudah lemah, terus masih dijajah, dan para tokoh meyakini bahwa kemunduran ini disebabkan oleh ketertinggalan ilmu pengetahuan, dan solusinya dari tokoh masyarakat yakni satu-satunya
untuk memperbaiki sistem pendidikan. Selanjutnya yakni poin yang keempat tentang konsep pembaharuan pendidikan Islam klasik terhadap politik kolonial. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana konsep pembaharuan ini dijalankan dalam menghadapi konflik kolonial Belanda? Nah, jadi para pembaharu pendidikan Islam tidak menolak keberadaan ilmu pengetahuan Barat, tetapi mereka ini melawan ideologi dan tujuan kolonial. Konsep pembaharuannya adalah integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Nah, ini adalah perubahan paling besar dalam kurikulum baru. Digabungkan jadi ilmu agama yakni ya Al-Quran, hadis, fikih, untuk ilmu umumnya matematika, bahasa, ilmu alam, sejarah, geografi. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menciptakan lulusan yang cerdas secara agama dan cerdas secara umum, secara intelektual, sehingga bisa bersaing dengan lulusan sekolah Belanda, tetapi tetap memegang teguh ajaran Islam dan cinta tanah air yang perlu digarisbawahi itu. Nah, ini sangat berbeda dengan sistem kolonial yang memisahkan keduanya. Adapun konsep pembaharuan yang kedua yakni perubahan metode dan sistem. Nah, jadi yang kedua ini diterapkan sistem kelas, lalu jadwal pelajaran dan buku pelajaran. Jadi tidak lagi hanya belajar semata. Jadi benar-benar tersistem dan terstruktur. Dan untuk metode mengajarnya diubah dari sekedar hafalan menjadi pemahaman dan diskusi. Ini meniru metode sekolah modern, tetapi isinya disesuaikan dengan ajaran Islam, dengan nilai-nilai Islam. Nah, untuk konsep pembaharuan yang ketiga yakni menjaga kemerdekaan dan jati diri bangsa. Konsep utama pembaharuan ini adalah pendidikan sebagai sarana perjuangan. Nah, sekolah Islam yang diperbarui seperti milik Muhammadiyah ataupun NU tidak menerima campur tangan pemerintah kolonial dalam kurikulum agama dan budaya. Tujuannya dari pembaharuan ini yakni berbanding terbalik dengan Belanda. Belanda ingin mencetak yang patuh dan bergaji rendah, sedangkan pembaharuan Islam ini ingin mencetak rakyat yang berilmu, berkarakter, berjiwa pemimpin, juga sadar akan kemerdekaan. Yang keempat, pembaharuan yang keempat, pendidikan untuk semua, maksudnya menyeluruh. Maksudnya menentang kebijakan kolonial yang diskriminatif. Jadi pendidikan Islam yang diperbarui dibuka untuk siapa saja tanpa memandang kasta, ras, kaya atau miskin, dengan biaya terjangkau, bahkan bisa gratis. Berdasarkan pemaparan yang kami jelaskan, jadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama, sistem pendidikan pribumi ini berlandaskan budaya dan agama untuk membentuk karakter. Yang kedua, sistem pendidikan kolonial bersifat diskriminatif dan politis untuk kepentingan penjajahan. Yang ketiga, pembaharuan pendidikan Islam muncul karena desakan zaman, tantangan lokal, tantangan kolonial, dan keinginan memajukan umat. Yang keempat, konsep pembaharuannya adalah mengambil sisi positif kemajuan zaman, namun menolak
pengaruh buruk kolonialisme dengan cara menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum demi kedaulatan bangsa. Peristiwa sejarah inilah yang menjadi cikal bakal sistem pendidikan kita sekarang, di mana kita berusaha memadukan kemajuan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Demikian pemaparan saya mengenai kajian historis sistem pendidikan dan pembaharuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.